Hai Ananda, apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, sebelum kita mulai belajar, ya terimalah salam dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada hari ini Ananda semua akan belajar dengan teacher Jumadi dalam mata pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Namun sebelum kita masuk ke materi pelajaran, yuk kita bersama-sama dengarkan dulu lonceng kesadaran. Ya. Jadi Ananda semua, ketika nanti teacher membunyikan lonceng kesadaran, Ananda cukup dengan memejamkan mata, kemudian duduk dengan tenang dan dengarkan bunyi dari lonceng kesadaran ini dari mulai teacher membunyikan sampai nanti bunyinya berlangsung atau berlarut-larut mulai menghilang. Oke, semuanya sudah siap? Yuk kita mulai. Nah, bagaimana sekarang? Apakah sudah merasa tenang? Oke, jika Ananda sudah merasa tenang, maka selanjutnya kita akan masuk di materi yang akan teacher bawakan. Pada hari ini, teacher akan membawakan atau menyampaikan materi pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti untuk kelas 8 semester 1 di tahun ajaran 2020 dan 2021. Nah, materi awal yang akan kita pelajari pada semester ini yaitu 45 tahun masa pembabaran Dharma yang dilakukan oleh Buddha Gautama. Dan di pertemuan pertama ini kita akan yang pertama membahas di tahun pertama Buddha membabarkan Dharma. Ananda semuanya, seperti yang pernah kita pelajari di kelas 7 tentang malam pencerahan sempurna yang telah dicapai oleh Buddha Gautama. Selanjutnya kita mempelajari juga tentang 7 minggu setelah Buddha mencapai pencerahan sempurna. Jadi Ananda semua, teacher akan sedikit mengulas sebelum kita masuk di tahun pertama Buddha mengajarkan Dharma. Nah, setelah Buddha mencapai penerangan sempurna, yang Buddha tidak lantas langsung mengajarkan Dharma kepada manusia dan makhluk lainnya, akan tetapi ada momen di mana Buddha selama 7 minggu ini masih berada di sekitar Bodh Gaya. Nah, kemudian ada satu peristiwa di mana sosok Brahma, yaitu Brahma Sahampati, menemui Buddha Gautama, dan di situ Brahma Sahampati beranjali kemudian memberikan hormat kepada Buddha Gautama dan kemudian meminta agar Buddha Gautama mengajarkan Dharma demi keselamatan dunia. Oke, jadi setelah itu ya Buddha kemudian memutuskan untuk mengajarkan Dharma. Ya. Keputusan Buddha ini diambil karena cinta kasih dan kasih sayang Buddha kepada semua makhluk, agar semua makhluk yang dapat mempelajari dan mengerti Dharma akan terbebas dari lingkaran penderitaan atau lingkaran samsara. Setelah Buddha memutuskan untuk mengajarkan Dharma, kemudian dengan mata pengetahuannya yang Buddha melihat siapa kira-kira makhluk yang siap untuk menerima Dharma ajaran Buddha yang begitu tinggi. Nah, pada saat itu yang pertama-tama Buddha melihat mantan gurunya yaitu Alarakalama. Akan tetapi Alarakalama telah meninggal 7 hari sebelumnya. Kemudian Buddha melihat Udaka Ramaputra. Ya, pada saat itu Udaka Ramaputra ternyata hari kemarin itu telah meninggal dunia juga. Nah, kemudian Buddha
melihat kembali dengan mata pengetahuannya, dan Buddha melihat bahwa 5 petapa atau Pancawagya yang dahulunya menemani petapa Gotama dalam melatih diri atau melakukan penyiksaan diri di hutan Urwela adalah manusia atau makhluk yang siap untuk menerima Dharma. Ya, adakah yang masih ingat siapa saja 5 petapa? Ya, pertama Kondanya, Saji, Mahanama, Badia, dan Wapa. Nah, kemudian setelah itu Buddha melihat keberadaan. Di mana keberadaan kelima petapa? Nah, di situ Buddha dengan mata pengetahuannya melihat bahwa kelima petapa saat itu sedang berada di Taman Rusa Isipatana. Oke, selanjutnya kita akan masuk di masa pembabaran Dharma di tahun pertama. Oke. Jadi setelah petapa Gotama melihat bahwa 5 petapa ada di Taman Rusa Isipatana, petapa Gotama kemudian melakukan perjalanan dari Bodh Gaya menuju ke Taman Rusa Isipatana. Pada tahun pertama Buddha membabarkan Dharma, yaitu di tahun 588 sebelum Masehi. Ya, seperti yang telah kita ketahui tadinya bahwa kelima petapa ada di Taman Rusa Isipatana, maka di tahun pertama Buddha membabarkan Dharma ini terjadi di Taman Rusa Isipatana, tepatnya di dekat kota Varanasi atau yang sekarang kita kenal di India dengan nama Benares. Nah, peristiwa apa saja yang terjadi di tahun pertama? Ya, Ananda tentunya sudah tahu ya, Hari Suci Asada. Nah, Hari Suci Asada adalah hari di mana ya beberapa peristiwa penting yang terjadi di dalam kehidupan Buddha. Ya, peristiwa yang terjadi di tahun pertama Buddha membabarkan Dharma antara lain, yang pertama Buddha membabarkan khotbahnya yang pertama. Ada yang tahu khotbah apa? Ya, Dhammacakkappavattana Sutta atau khotbah pemutaran roda Dharma. Khotbah ini diberikan kepada 5 petapa, ya, yang kemudian 5 petapa ini menjadi siswa Buddha atau menjadi biku dengan Upasampada Ehi Biku. Dengan diterimanya kelima petapa menjadi Pancawagya Biku, maka pada saat itu lengkaplah 3 permata, yaitu permata Buddha, permata Dharma, dan permata Sangha atau yang kita kenal dengan Triratna, yaitu Buddha Ratana, Dharma Ratana, dan Sangha Ratana. Nah, pada tahun ini juga Buddha membabarkan khotbahnya yang kedua, yaitu Anatalakkhana Sutta dan Adhitapariyaya Sutta. Selain dari peristiwa Hari Asada yang telah kita bahas tadi, pada tahun pertama Buddha membabarkan Dharma, ya, ada beberapa peristiwa lain yang terjadi, di antaranya Yasa dan ke-54 sahabatnya ini diterima oleh Buddha sebagai siswanya, yang kemudian Yasa dan 54 sahabatnya ini menjadi biku dan mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi pada saat itu di tahun pertama ini ada 60 biku arahat dan 1 arahat sama sang Buddha. Setelah adanya 60 arahat, kemudian Buddha memberikan perintah atau memerintahkan kepada ke-60 arahat ini untuk membabarkan atau menyebarkan Dharma ke segala penjuru dunia demi kebahagiaan dan keselamatan semua makhluk. Yang kemudian 60 arahat ini dikenal dengan 60 arahat misionaris atau 60 arahat Dharma Duta. Selain itu, pada tahun pertama Buddha membabarkan Dharma,
Buddha kemudian menerima 37 pangeran yang dikenal sebagai Badawagya di hutan Kapasika sebagai siswa Buddha. Dan juga di tahun pertama Buddha membabarkan Dharma, Buddha menerima 3 Kasapa bersaudara sebagai siswanya. Ya, 3 Kasapa bersaudara ini memiliki 1000 pengikut. Apa sajakah 3 Kasapa bersaudara ini? Yang pertama Urwela Kasapa. Urwela Kasapa ini memiliki 500 pengikut. Dan kemudian setelah Urwela Kasapa menjadi siswa Buddha, ke-500 pengikutnya ini juga menjadi siswa Buddha. Kemudian yang kedua yaitu Nadi Kasapa. Nadi Kasapa ini punya 300 pengikut. Ya, karena Nadi Kasapa menjadi siswa Buddha, maka ke-300 pengikutnya juga menjadi siswa Buddha. Dan yang ketiga Gaya Kasapa. Gaya Kasapa ini punya 200 pengikut. Jadi setelah Gaya Kasapa menjadi siswa Buddha atau menjadi biku, kemudian 200 pengikutnya juga mengikuti jejak dari Gaya Kasapa. Jadi pada saat itu ada 3 Kasapa bersaudara dan 1000 pengikutnya yang menjadi siswa Buddha. Demikianlah penyampaian materi untuk 45 tahun masa pembabaran Dharma yang dilakukan oleh Buddha Gautama di tahun yang pertama. Untuk selanjutnya, teacher berharap Ananda semua, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, Ananda tetap rajin, semangat, dan giat di dalam belajar, kemudian tetap memiliki karakter atau sikap yang baik. Dan teacher akhiri dengan Sabe Sata Awirahontu, Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Buddhaya, Namo Buddhaya.